一起上，能毁了魔神之谜。寂灭的一役。力气，龙浩辰还差得太远。Halo guys, kali ini saya mewakili Mimin akan merekap satu alur cerita Donghua yang berjudul Throne of Steel, yang baru rilis tanggal 27 April. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu dulu sinopsisnya dulu nih guys. 6.000 tahun yang lalu, Kaisar Dewa Iblis, yang diketahui bernama Feng Xiu dan 72 iblis penjaga pilar Dewa Iblis, turun dari langit, untuk menyebarkan sejenis virus yang diberi nama nafas pilar Dewa Iblis. Dan semua makhluk yang terkontaminasi dengan nafas pilar Dewa Iblis, akan langsung bermutasi menjadi iblis pula. Dan mulai saat itu, manusia pun memasuki zaman bayangan atau kegelapan. Dan untuk mengantisipasi virus agar tidak semakin meluas, para praktisi manusia dari 6 kuil mulai berjuang untuk melatih talenta-talenta muda yang berbakat, agar bisa menghalangi kemajuan iblis. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur cerita Throne of Steel episode pertama. Scene dimulai dengan memperlihatkan 6 kesatria penjaga kuil suci, yang sedang bertarung dengan iblis yang menyerupai raksasa batu yang diketahui bernama Lai Lai Jin. Keenam kesatria ini berhasil mengalahkan iblis berbentuk raksasa batu itu, tapi mereka lalai dan membiarkan mahkota Raja Iblis pergi melarikan diri. Padahal mahkota itu mempunyai kemampuan untuk membangkitkan pasukan iblis dalam jumlah besar untuk menghancurkan umat manusia. Di saat yang sama, muncul si Raja Iblis yang bernama Feng Xiu. Dan hanya dengan satu kali jentikan jari, serangan dari keenam kesatria yang berasal dari aliansi kuil suci dunia itu pun langsung ditepis. Namun walaupun demikian, tak satu pun dari keenam penjaga kuil suci ini yang menunjukkan rasa putus asa ataupun menyerah, terutama seorang pria yang bernama Long Xingyu, yang ternyata adalah pewaris dari kekuatan dewa yang disebut Throne of Steel. Tampak saat itu zirah emas mulai menutupi seluruh tubuhnya. Kalau dilihat mirip dengan sirah di film Senseiya. Walaupun demikian, Xingyu yang sudah menggunakan sirah emas dan bertempur dengan seluruh kekuatannya, masih tetap tidak bisa mengalahkan si Raja Iblis Feng Xiu, dan terus-terusan diserang dan dipaksa mundur. Dan tiba-tiba, entah karena sebab apa, si Raja Iblis yang mempunyai kekuatan dahsyat ini, tiba-tiba mundur dan meninggalkan medan perang tersebut. Padahal, jika dia tidak melakukan hal itu, pasti Long Xingyu dan kelima kesatria lainnya, pasti sudah dikirim ke alam baka. Di saat yang sama, istri Long Xingyu yang bernama Bai Yue pun ternyata juga ikut menghilang. Dan dari sepintas cuplikan terlihat, Bai Yue tampak dijemput oleh dua sosok bayangan hitam. Singkat waktu singkat cerita, 10 tahun pun telah berlalu. Terlihat saat itu, di kuil kesatria yang berlokasi di kota Odin, para murid yang merupakan para calon kesatria, yang akan melakukan tes kebangkitan kekuatan roh agar bisa mendapat kenaikan gelar sebagai pengawal, dan juga mendapat ramuan tonik. Dalam tes ini memiliki beberapa aturan, jika kekuatan roh mereka berada di bawah 10, maka mereka akan dianggap gagal. Dan untuk yang gagal, cita-cita mereka sebagai seorang kesatria harus terhenti di kuil ini. Terlihat saat itu, satu persatu murid pun mulai melakukan tes di pilar pengukur. Sampai akhirnya, tiba saat di mana anak terakhir yang akan mengukur kekuatan rohnya, yang diketahui bernama Long Hao Chen. Terlihat saat itu, Long Hao Chen melangkah dengan gagahnya ke arah pilar pengukur. Sesampainya di tempat itu, Hao Shen pun langsung mengayunkan pedang kayunya ke arah pilar pengukur. Tampak saat itu, saat pilar pengukur mulai menghitung jumlah kekuatan roh miliknya, semua mata tertuju ke arah pilar tersebut. Namun ternyata, kekuatan roh milik Hao Shen hanya berjumlah 9 poin, yang berarti dia telah gagal. Saat itu, tidak ada yang menyangka, kalau Hao Shen akan gagal dalam tes ini. Hao Shen yang khawatir akan hal itu, ia pun meminta satu kesempatan pada instruktur yang mengawasi ujian, tapi hal itu akan sangat tidak adil pada teman-teman yang lainnya, yang juga telah gagal dalam tes tersebut. Tak mau menyerah sampai di situ, Hao Shen pun berlutut dan memohon pada teman-temannya, agar membiarkan dia mencoba satu kali lagi. Dan karena Hao Shen yang memiliki hubungan baik dengan teman-temannya, maka teman-temannya pun membujuk pengawas ujian, agar mau memberikan satu kesempatan lagi pada Hao Shen, mengingat Hao Chen yang selalu menolong mereka. Sementara pengawas ujian yang tahu tentang kerja keras Hao Shen, untuk mempersiapkan diri dalam ujian ini.
Meski sempat menganggap Hao Shen adalah anak yang tidak memiliki bakat, namun akhirnya dia memberi satu kesempatan lagi pada Hao Shen, namun dengan syarat dia harus mengalahkan Jiang Hu, yang merupakan murid terkuat di alumni mereka. Sementara pengawas ujian yang tahu bahwa Jiang Hu dan Hao Shen adalah teman baik, beliau pun mengatakan, agar Jiang Hu harus mengerahkan kemampuan terbaiknya, dan tidak diperbolehkan untuk mengalah. Dan tanpa berkata banyak, keduanya pun langsung menyerang secara bersamaan, dengan mengeluarkan semua jurus pedang terbaik milik mereka. Di awal-awal pertarungan, Hao Shen tampak sedikit kewalahan melawan teman baiknya itu. Namun setelah menghafal tiap-tiap gerakan dan serangan yang dilancarkan oleh Jiang Hu, akhirnya Hao Shen pun dapat membalikkan keadaan. Sampai saat di mana, tebasan pedang Hao Shen yang tanpa sengaja mengenai pilar pengukur, membuat mata pengawas ujian langsung terbelalak kaget, saat melihat poin kekuatan Hao Shen yang awalnya hanya berjumlah 9 poin, hanya dalam beberapa menit, sudah menjadi 11 poin, yang berarti dia telah lulus dalam tes pembangkitan roh. Setelah itu, Xin pun berpindah pada hutan di bukit berbatu yang ada di pinggiran kota Odin. Di mana saat itu diperlihatkan, seorang gadis berjubah ungu bernama Chai Er, yang sedang dikejar oleh sekelompok iblis serigala. Saat itu, Chai Er berjuang habis-habisan untuk bertarung dan melarikan diri, tapi tetap saja, sekelompok iblis serigala itu, terus mengejar sambil melepaskan serangan. Setelah itu Xin pun berpindah lagi ke kuil kesatria, tempat diadakan ujian pengukuran kekuatan roh tadi. Tampak saat itu, setiap murid telah dijemput oleh orang tua masing-masing. Melihat hal itu, Hao Chen pun tampak terlihat sedih, karena tidak ada yang menjemputnya. Di sela kesedihannya itu, pembina yang mengawasi jalannya ujian tadi, datang menghampirinya, sambil memberikan satu botol cairan tonik, yang merupakan hadiah kelulusannya. Salah satu manfaat dari cairan tonik adalah dapat meningkatkan kekuatan fisik dan roh dari seorang petarung. Saat memberikan cairan itu, pengawas Balza merasa ada yang janggal dengan Hao Chen, yang meski sudah berlatih sangat keras, tapi kekuatan rohnya masih sangat begitu rendah. Saat ini, Balza tidak mengetahui, bahwa cairan tonik yang selalu ia berikan pada Hao Chen, digunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit, karena cairan itulah, satu-satunya obat yang bisa ia dapatkan. Dengan kata lain, Hao Chen adalah satu-satunya anak yang berlatih tanpa menggunakan cairan tonik, karena setiap kali mendapatkan cairan itu, selalu ia berikan pada ibunya. Saat sedang mencari obat di hutan, Hao Chen pun merasa ada yang aneh, dan scene ini pun mengakhiri episode kali ini. Gimana alur cerita dari film ini? Dari sisi grafik dan animasi memang bisa dibilang nggak ada obatnya. Dan dari segi cerita juga sangat menarik untuk terus diikuti. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya. 一起上，能毁了魔神之谜。寂灭的敌意。